Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Taufikulmanan dari program studi pendidikan teknik elektro semester 6 dari Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini saya memaparkan tentang materi saya, yaitu ilmu bahan listrik. Yang pertama adalah konduktor, kemudian alat rumah tangga, kemudian ada isolator dan peralatan-peralatan listrik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Ya, alhamdulillah. Ya, di sini sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa mulai. Selesai. Ini di sini saya Bapak mau memaparkan yaitu konduktor. Nah, Pak, konduktor itu apa sih? Konduktor itu adalah benda yang dapat atau yang bisa dialiri oleh arus listrik. Nah, arus listrik itu apa? Arus yang katakan ya seperti yang bisa menghidupkan kipas angin, TV, kemudian lampu dan sebagainya. Nah, di sini, ayo, siapa yang tahu konduktor itu seperti apa? Nah, wujudnya mungkin di sekeliling anak-anak semua ini sudah tahu, seperti besi ya, besi. Yang pertama air juga konduktor. Kemudian ini apa itu? Kabel, yaitu kabel itu adalah yang tembaganya itu kualitasnya ya juga bisa sebagai penghantar listrik. Kemudian ada masih banyak lagi. Nah, di sini Bapak mau memberikan contoh dari peralatan-peralatan yang ada di rumah tangga, seperti di sekolah di kelas ini contohnya. Ada kipas, ada LCD, kemudian ada AC, ada lampu. Nah, di situ itu perantaranya apa? Perantaranya adalah apa? Kabel. Nah, ini Bapak mau memberikan contoh, ada kabel. Di sini adalah kabel NIHY. Ini adalah sifatnya yang dalamnya adalah yang tembaga. Yang tembaga ini konduktor. Kemudian dilapisi oleh isolator, ada 3 jenis. Ini yang tipis ya, kemudian ada serbuknya ini di dalamnya. Ada serbuknya, kemudian yang putih ini adalah isolator yang katakan bisa tebal ya. Ya, di sini anak-anak sudah tahu belum apa itu konduktor? Kalau konduktor tadi kan sudah saya jelaskan, sudah Bapak jelaskan. Yang pertama tadi, kemudian isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa dialiri oleh arus listrik. Contohnya apa? Ayo. Ya, contohnya adalah karet. Ini sifatnya adalah karet atau plastik. Ini adalah contohnya karet atau plastik. Nah, di sini anak-anak yaitu coba amati yang ada di rumah atau di sekeliling kalian. Nih, ada kipas angin. Kipas angin kan ada kabelnya itu. Coba dilihat kabelnya itu jenisnya apa. Nah, di sini nanti dicatat. Mungkin kalau ada yang tidak bisa, Pak, ini jenisnya apa sih, Pak? Kok ada model kawat atau serabut? Nah, di situ adalah jenis-jenisnya kabel. Kabel ada berapa, anak-anak? Jenis kabel ada banyak sekali. Di antaranya adalah NIHY, yaitu buat instalasi rumah, NIA, NIM. Nah, itu banyak sekali. Mungkin dari anak-anak bisa belajar di lingkungan rumah masing-masing atau di lingkungan kelas. Nah, oleh sebab itu kita itu secara tidak langsung itu belajar dari pengalaman. Contohnya Bapak guru sendiri ini saja. Nah, dulu itu Bapak itu nggak bisa apa-apa, sama seperti malah lebih cerdas kalian semua. Jadi Bapak itu berawal dari nol, ya. Bapak itu dulu sekolah itu
belajarnya itu sound system kan, bagian lampu kan kita belajar dari kualitas kabel, kemudian cara merangkai, cara instalasi kabel. Nah, itu jadi manfaatnya itu dari pengalaman semuanya itu. Nah, di sini apa yang kiranya anak-anak semua yang belum tahu? Ada pertanyaan mungkin? Nah, ketika hal tersebut contohnya seperti apa itu konduktor itu kan tidak bisa dialiri oleh arus listrik, nggak bisa dialiri arus listrik. Contohnya sendal, ketika nanti umpama di rumah dimintain tolong tetangga atau ada perbaikan atau kerusakan di rumah atau di tetangga, Mas ini tolong bantu betulin instalasi listrik ini dong, mau aja nggak apa-apa, yang penting safety yang terutama bahwa ini sendal, taspen, kemudian bawa pelindung diri, contoh yang misalnya sarung tangan itu perlu ketika nanti membenahi, kalau nggak ada isolatornya atau alas kaki atau tangannya basah nanti malah bisa kesetrum gitu. Nah, ayo kita belajar bersama-sama apa sih keuntungan dari listrik itu. Keuntungannya sangat banyak sekali, yaitu coba sebutkan di lingkungan sini, di lingkungan rumah yang menggunakan energi listrik. Ya, yaitu yang pertama ada TV, kemudian ada apa lagi? Kulkas, Pak. Oh iya, kulkas. Kemudian ada setrika. Nah, ada apa lagi? Itu smartphone yang kamu gunakan itu kan menggunakan listrik kalau men-charger. Nah, handphone, HP. Nah, dari ini semua itu nggak lepas namanya apa itu? Listrik. Benda ini ada nyawanya ini. Katanya dulu waktu Bapak sekolah, waktu masih kuliah itu, katanya ini adalah makhluk halus, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, itu listrik. Nah, di sini dan contoh-contoh ini tersebut saya beri tugas, yaitu mengamati lingkungan rumah, alat rumah tangga ini ya. Nanti kalian catat, kemudian besok dikumpulkan ketika ada mata pelajaran ini. Kamu catat semua alat yang menggunakan listrik, terserah itu apa aja di lingkungan rumah tuh ya, nggak usah jauh-jauh. Nanti kita belajar saling bertukar pengalaman. Ketika nanti ada, Pak, saya bertanya Pak tentang apa itu kelebihan. Kalau kelebihan kan sudah tahu semua kan ya, fungsi atau maintenance alat ini apa Pak, kemudian bagaimana Pak cara instalasi listrik, itu bisa, kegunaannya itu banyak sekali listrik itu. Itu tugasnya ya dari anak-anak. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang apa itu dunia kelistrikan. Tadi kita sudah belajar konduktor serta isolator. Nah, untuk evaluasinya, apa itu konduktor? Oh ya, suatu alat yang bisa dialiri oleh arus listrik, ya bisa. Kalau konduktor apa itu konduktor? Suatu benda yang tidak bisa, isolator. Nah, anak-anak di sini nggak fokus semua ya. Isolator adalah benda yang nggak bisa dialiri oleh arus listrik, yaitu nanti ketika ada ulangan atau ujian, ketika nggak bisa menjawab, parah. Nah, di
di sini kita evaluasi lagi supaya agar ilmunya itu bisa menyatu, bisa masuk dalam pikiran kita. Jangan kita diberi ilmu dari seorang guru itu masuk kuping kiri keluar sebelah kanan, jangan. Diulang-ulang di rumah itu. Coba deh kita buat catatan harian. Contohnya hari ini belajar apa? Yang pertama dari Pak Guru Lido tadi diberi ajaran konduktor itu fungsinya apa? Kemudian ada isolator itu fungsinya apa? Dan contohnya apa? Ini harus dipelajari semua. Karena apa, anak? Sungguh pentingnya dunia pendidikan. Nanti semua anak-anak ini jadi penerus bapak ibu guru ini. Jadi semaksimal mungkin anak-anak itu masih diberi belajar, masih bisa sekolah, itu bersyukurnya apa? Karena masih bisa sekolah, dibiayai orang tua, tinggal sekolah saja. Mumpung ada kesempatan itu nggak datang 1, 2, 3 kali. Kesempatan itu datangnya cuma 1 kali seumur hidup. Itu pun kalau kedua kali itu sudah nggak sama, nasibnya sudah nggak sama. Nah, mumpung di sini, mumpung masih di bangku sekolah, kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Pengalaman itu belajar, mencari ilmu itu enggak dari sekolah aja, dari lingkungan, dari pengalaman. Guru yang baik ada dari pengalaman. Pengalaman itu sangat baik. Buktinya saya itu dulu sejak SD, SMP, SMK itu nggak pernah bapak itu minta diberi uang saku, nggak pernah. Saya cari sendiri. Karena apa? Kasihan pada orang tua, kasihan banget. Jadi bapak harap di sini anak-anak bisa mandiri, jangan menyusahkan orang tua, jangan berada kepada orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua ketika itu sudah tanggung jawab kita kerjakan. Nah, nanti kalau sudah seperti bapak ini, masa-masa seperti ini tidak bisa terulang kembali anak-anak. Mumpung anak-anak semua ini masih duduk di bangku sekolah, kemudian nanti kuliah atau ada yang menjadi TNI Polri, silakan cari jati diri masing-masing. Tetapi ini ada tetapnya, ada petiknya. Jangan sampai kita itu melupakan jasa-jasa dari orang-orang yang dulu telah membantu kita. Orang-orang yang dulu pernah membantu kita. Ini adalah sebagai motivasi anak-anak. Karena saya itu wajib menjadi pengganti orang tuamu di rumah itu, yang setiap hari mencari rezeki, mencari nafkah untuk kalian semua. Untuk apa? Untuk kelak nanti anaknya tidak seperti orang tuanya. Yang orang tuanya tadi nggak usah anak-anak ini gengsi pada orang tua, nggak mengaku dosa besar itu nanti. Untuk itu, ketika orang tuanya masih, itu tandanya masih ada kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah tiada, mari kita doakan, kita kirim doa, kita kirim Al-Fatihah, kita doakan, dan kita tetap semangat belajar dari kita, dari lingkungan, dari teman-teman kita, saling menghargai satu sama lain. Kita belajar itu nggak ada batasannya. Kita kalau di Muslim, kalau di Islam, kita belajar sampai negeri Cina. Nah, ya itu betul, memang betul, sampai liang lahat. Itu memang betul itu. Nah, untuk itu dari anak-anakku semua, walaupun ketika nanti sudah lulus, ya
sudah lulus ini anak-anak sudah kelas 2, kelas 11, kelas 11 sehabis pulang PSG yang di SMK. Apa? Cari pengalaman nanti ketika sudah lulus. Apalagi situasinya saat ini seperti ini, yang mencari pekerjaan susah, itu adalah menuntut kita skill kita di bidang kita. Nggak usah namanya orang ini buat semangat saja, nggak usah sampai kita kalau orang Jawa namanya iri kepada orang lain, kepada teman-teman lain yang sudah punya mahir di bidangnya. Nggak apa-apa, kita belajar, kita semangat dari teman-teman kita bahwa tunjukkan bahwa kita itu bisa, bahwa itu dulu nggak seperti ini juga, seperti sama kalian itu, malah lebih di bawah kalian, tapi tetap saya bisa. Insya Allah saya bisa, ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan saya harus belajar, berusaha, ikhtiar, berdoa. Kalau sudah berusaha, sudah berikhtiar, dilandasi dengan doa, nggak ada yang tidak mungkin itu. Maka dari itu anak-anakku semua, dari pelajaran tadi, isolator, konduktor, dan ilmu bahan listrik serta alat-alat listrik di lingkungan kita, itu pun bisa kita ambil hikmah sebenarnya, bahwa kita itu perlu bantuan orang lain. Nggak mungkin kan kita hidup sendiri. Contoh baju atau spidol ini aja deh, mulai dari pembuatan tintanya, pembuatan plastiknya ini, covernya ini, tutup, itu bantuan orang lain semua. Nggak ada namanya kita lahir dari kandungan orang tua langsung nggak ada bantuan orang lain, nggak mungkin. Maka dari itu kita hargai orang lain, kita hargai orang tua. Kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan kita setiap hari. Ada orang yang pergi ke pasar, ada orang yang pergi ke kantor, ada orang yang menjadi petani. Semua bidang itu disyukuri, insya Allah jadi berkah anak-anak. Jadi berkah betul. Karena apa? Karena orang itu sudah mensyukuri nikmat, sudah berusaha. Hidup itu enak betul. Kita nikmati. Kalau ada ujian, ini meningkatkan keimanan, kualitas iman kita. Kalau ketika sudah waktu uji senang, kita jangan lupa bahwa ini semua dari Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang lain, perantara orang lain. Gak ada. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang bergotong royong, perlu bantuan orang lain. Maka dari itu, semumpung kita belajar, nggak usah membanding-bandingkan. Jadi sekarang ini loh, listrik itu betul nyawa di dunia itu. Ketika listrik mati, itu semua perusahaan kehilangan berapa miliar saja setiap detik, bisa menghasilkan berapa 100.000, banyak itu. Dan sekarang pekerjaan diganti robot itu bisa bekerja karena listrik itu sangat perlu sekali. Nah, bersyukurlah di sini bisa masuk di SMK dengan jurusan TITL. Kita kembangkan diri kita. Yang belum bisa, kita belajar kepada orang lain, atau belajar di YouTube, banyak itu. Kita manfaatkan internet. Jangan internet itu digunakan secara tidak saya bawa ceritakan. Mungkin dari anak-anak sudah gede semua, sudah bisa belajar semua ya ini. Jangan sampai seperti itu. Di sini Bapak hanya bisa memberi motivasi, beri pengarahan, beri pengalaman. Agar apa? Bapak itu sayang pada kalian semua. Gak pengen nanti ketika sudah lulus dari sekolah ini nggak jadi anak orang,
nggak jadi anak yang tidak berguna, harus berguna. Maka dari itu kita belajar bersama. Ada orang berbicara, lebih baik ketika mesti anak-anak di sini, saya yakin, Bapak yakin. Jadi ketika teman kita ajak bicara, fokusnya kepada HP. Dari hal-hal kecil, hal-hal sepele itu merubah kepribadian kita. Betul, itu merubah kepribadian kita. Kita harus menghargai satu sama lain. Ya, ini enggak. Sebetulnya ini semua adalah berkaitan. Lampu menyala itu ada energi yang masuk. Masuknya melalui perantara apa? Antara kabel atau hanya kabel saja? Enggak, kabel harus disambung dulu, ya. Kemudian harus pakai saklar, ada lampu pijarnya, itu semua. Enggak hanya listrik aja, enggak hanya harus listrik aja. Ya, ada lampu, kemudian ada kabel, ada saklar, semua itu berkesinambungan. Manakala kita masih bisa belajar, kita asah kemampuan kita. Untuk itu, terima kasih. Ini jangan sudah mepet. Ingat pesan dari Bapak tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini mendapatkan hikmahnya di lain hari. Tidak ada kelebihan adalah milik Allah SWT. Ada kurangnya Bapak, itu adalah kurang saya. Ada kelebihannya adalah kelebihan Allah SWT. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.